Assalamualaikum, hai teman-teman kelas 24. Bertemu lagi bersama Kak Lala. Kita lanjut belajar bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, Kak Lala berharap teman-teman kelas 24 sudah bisa membaca dengan baik ya. Hari ini kalian harus membaca sebuah dongeng tentang hewan, yaitu dongeng tentang semut dan ulat. Selamat membaca teman-teman. Si semut, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Si ulat, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Si semut, "Tidak, apel ini milikku dan apel ini hanya untukku." Nah, teman-teman kelas 24 sudah kan membaca dongeng semut dan ulat? Ketika kalian selesai membaca dongeng semut dan ulat tersebut, kalian harus tahu apa sih isi dongeng tersebut. Nah, kalau kalian selesai membaca dongeng, biasanya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng tersebut. Misalnya, siapa sajakah tokoh yang terdapat dalam dongeng? Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam dongeng. Pelaku dalam dongeng atau cerita. Pelakunya itu bisa jadi orang, bisa jadi hewan, bisa juga adalah tumbuhan. Pokoknya pelaku yang diceritakan dalam dongeng itu dikenal dengan tokoh. Jadi dari dongeng semut dan ulat, kalau ditanya siapa sajakah tokoh dalam dongeng, jawabannya adalah pelakunya itu ada semut dan ulat. Berarti tokohnya itu ada semut dan ulat. Berikutnya yang sering muncul itu berikutnya adalah tentang watak. Kalau ditanya bagaimana watak semut dalam dongeng, watak itu apa sih? Watak itu adalah sifat pelaku dalam dongeng. Sifat atau watak dalam dongeng itu sangat beragam. Ada baik, ada jahat, ada serakah, ada sombong, ada jujur, ada rendah hati. Pokoknya watak itu adalah sifat. Nah, kalau kita baca dongeng semut dan ulat, kita bisa tahu nih bagaimana watak semut dalam dongeng. Watak semut dalam dongeng itu diceritakan bahwa semut itu serakah. Jadi, watak semut itu serakah. Kenapa serakah? Karena dia tidak mau berbagi apel dengan ulat. Itu adalah contoh watak ya teman-teman. Berikutnya dalam dongeng yang sering ditanyakan tentang isi dalam dongengnya. Misalnya pertanyaannya itu adalah apa sih yang diperebutkan oleh semut dan ulat? Berarti jawabannya itu yang diperebutkan oleh semut dan ulat itu adalah apel. Jadi begitu ya teman-teman, ketika kita membaca dongeng kita harus memahami betul apa sih isi dalam dongeng tersebut. Dan jangan lupa dalam suatu buah dongeng juga biasanya terdapat nasihat atau pesan moral. Nasihat dan pesan moral dalam dongeng itu tujuannya agar ketika kita selesai membaca dongeng tersebut ada nilai sikap yang dapat kita peroleh setelah kita membaca dongengnya. Oh, sikap ini gak boleh loh kita lakukan. Itu tujuan adanya pesan moral dan nasihat dalam dongeng. Begitu teman-teman. Teman-teman kelas 24, berikutnya Kak Lala akan memberikan tugas satu untuk teman-teman semuanya. Ada sebuah dongeng yang judulnya Milo Kucing Berbulu Lebat. Kita baca bersama yuk teman-teman. Milo Kucing Berbulu Lebat. Milo adalah seekor kucing Persia lucu yang berbulu coklat, tebal dan sangat lembut. Berbeda dengan Bom Bom, seekor kucing kampung yang berbulu tipis, warnanya abu-abu dan putih. Milo seringkali membangga-banggakan dirinya kepada Bom Bom bahwa dirinya memiliki bulu yang bagus dan lebat. Tapi Bom Bom tidak pernah melawan karena ia juga menyadari bulunya tak sebagus bulu yang dimiliki Milo. Suatu hari Milo sakit terkena virus kucing sehingga bulu-bulunya rontok dan kini menjadi tipis. Ia malu kepada Bom Bom karena ia sering sombong padahal kini bulunya menjadi tipis dan rontok. Tenang Milo, kamu tidak usah sedih. Bulumu tetap bagus, yang penting tubuhmu masih terdapat bulu jadi kamu tidak kedinginan, kata Bom Bom kepada Milo. Nah, teman-teman sudah kan membaca dongeng Milo Kucing Berbulu Lebat? Sekarang tugas satunya itu adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan isi dongeng.
Tolong dijawab pertanyaan ini, disalin dengan soalnya, dikerjakan di buku tulis tematik ya teman-teman. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas satunya, kalian boleh foto jawabannya lalu kirim ke WhatsApp-nya Ibu Hana. Jangan lupa ya teman-teman, tetap semangat teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.